Selamat sore Pak Joko, perkenalkan nama saya Parusi Jawatan Mangasi Situmorang. Pada sore hari ini saya akan membawakan perspektif saya tentang pengambilan keputusan manajer di CNN Indonesia yang mengakui soal PHK. CNN Indonesia bantah lakukan union busting dengan berdasarkan keilmuan manajemen strategi. Manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategik ada 4, yaitu memberikan arah dalam mencapai tujuan, menjaga kepentingan berbagai pihak pemimpin dalam menyusun strategi dengan mempertemukan kebutuhan masing-masing pihak seperti supplier, karyawan, pemegang saham, perbankan, dan juga masyarakat secara luas. Mengantisipasi setiap perubahan secara merata, tujuannya untuk memperluas kerangka berpikir secara perspektif. Dan yang terakhir, berkaitan dengan efektivitas, dan manajer strategi bertanggung jawab tidak hanya untuk mengkonsentrasikan kemampuan di atas kepentingan, melainkan juga memiliki perhatian yang serius terhadap sumber daya untuk bekerja keras dengan melakukan pekerjaan secara efektif. Karakteristik manajemen strategik mencakup manajemen organisasi secara keseluruhan, maka dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda, yaitu manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional, manajemen strategik berorientasi jangka panjang, manajemen strategik membahas persoalan organisasi yang berdimensi masa depan bukan masa kini atau masa lalu. Banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi perencanaan ataupun manajemen strategik, antara lain faktor-faktor pasar, faktor-faktor manusia, faktor-faktor kinerja. Manajemen strategik dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajer senior. Tahapan dalam manajemen strategik sebagai berikut menurut Fred R. David tahun 2004. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Yang ketiga, pelaksanaan strategis. Yang keempat, evaluasi strategi. Apa itu union busting? Union busting adalah praktik pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan untuk kepentingan majikan. Praktik ini dianggap sebagai praktik perburuhan yang tidak sehat atau unfair labor practice. Tindakan union busting dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penolakan berunding, mutasi, pemberhentian sementara, promosi singkir, demosi, intimidasi, pemutusan kerja atau PHK. Tujuan dari union busting adalah untuk mengoptasi, memperdaya, menghancurkan, menghalang-halangi, atau menghentikan kegiatan atau keberadaan serikat pekerja. Rangkuman yang dapat saya berikan atas artikel di atas berikut, Pak. Untuk menghemat waktu saya percepat. Ini rangkuman tambahannya, saya percepat. Jadi atas artikel tersebut ada 2 hal utama yang dilaporkan SPCI ke Polda Metro Jaya pada Rabu 4 Desember 2024. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja atau PHK tanpa kesepakatan, yang di dalamnya ada 14 orang yang bergabung dalam SPCI dipecat secara sepihak melalui email perusahaan tepat pada saat SPCI dideklarasikan. Yang kedua, pemotongan upah sepihak per Juni 2024. 201 karyawan menolak pemotongan upah sepihak ini. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza Zulferdi, mengatakan bahwa CNN Indonesia tengah dalam proses restrukturisasi organisasi sejak tahun 2023. Restrukturisasi organisasi merupakan proses perubahan yang dilakukan perusahaan, dapat melibatkan pada struktur proses, peran pekerjaan, hubungan pelaporan, dan budaya. Tujuan dari restrukturisasi organisasi meningkatkan efisiensi, meningkatkan kelincahan, meningkatkan efektivitas biaya, menumbuhkan inovasi, memotivasi karyawan. Dapat disimpulkan dalam proses implementasi strateginya bahwa benar CNN Indonesia sedang melakukan restrukturisasi organisasi, yaitu dengan cara mengurangi tenaga kerja sejak tahun 2023. Berdasarkan kemampuan manajemen strategik, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi strategi, yaitu mengembalikan strategi fungsional yang menerjemahkan strategi umum melalui rencana tindakan atau action plan pada unit-unitnya. CNN Indonesia mungkin saat melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya sudah lebih dahulu menganalisis beberapa hal,
Yang pertama, perubahan struktur organisasi, budaya perusahaan, dan hal kepemimpinan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan dalam perusahaan. Berdasarkan keilmuan manajemen strategi, atas dugaan adanya pengurusan hubungan kerja atau PHK tanpa kesepakatan, yaitu 14 orang yang tergabung dalam SPCI yang telah dipecat. Perlu adanya penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya karena hal ini harus dibuktikan dengan data-data konkret terkait mengapa 14 orang tersebut harus di-PHK pada tanggal tersebut. Namun apabila ternyata PHK tersebut telah sesuai ketentuannya dalam proses implementasi strategi perusahaan dan dapat dibuktikan dengan data-data konkret, maka SPCI harus menarik laporannya di Polda Metro Jaya dan dapat duduk bersama-sama dengan pihak manajemen CNN Indonesia dalam menyelesaikan sisa kesalahpahaman yang telah terjadi. Pemotongan upah secara sepihak oleh manajemen CNN Indonesia ditolak dan dilawan oleh 8 pekerjanya. Mereka kemudian di PHK secara sepihak pula oleh manajemen. Para pekerja berkeyakinan PHK ini buntut dari perlawanan sekaligus efek dari pendirian Solidaritas Pekerja CNN atau SPCI. Serikat pekerja di mana 8 pekerja ini sebagai deklarator. Berdasarkan keterangan karyawan-karyawan yang bergabung dalam SPCI bahwa mereka hanya meminta upah yang telah dipotong secara sepihak dikembalikan tanpa adanya kompensasi. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga martabat sebagai manusia dan pekerja. Namun, CNN Indonesia menolak hal tersebut dan memilih menawarkan kompensasi kepada SPCI. Terdapat berbagai problem implementasi strategi yang terjadi pada perusahaan CNN Indonesia. Di antaranya, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Apabila saya menjadi pihak perusahaan CNN, maka saya akan melakukan hal berikut dalam rangka meminimalisir resiko timbulnya problem implementasi strategi dengan menggunakan ilmu manajemen strategi. Berikut Pak. Dan apabila saya menjadi pihak manajemen perusahaan CNN Indonesia, maka saya akan melakukan hal berikut dalam rangka menyelesaikan problem implementasi strategi yang telah terjadi tersebut dengan menggunakan ilmu manajemen strategi. Berikut Pak. Sekian dari saya Pak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan